أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Quran Surah Al-Fatihah 1-7. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Abu Hurairah mengatakan bahwa, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Aku telah membagi kandungan makna surah Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, Allah akan membalasnya dengan berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca, yang menguasai di hari pembalasan. Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Apabila dia membaca, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Mimpi 10, pintu langit di atas Ka'bah. Aku bermimpi sedang berada di Masjidil Haram, aku memakai mukena yang berwarna putih bersih seperti yang dipakai saat sholat. Posisiku berdiri adalah di lantai 2, dan di sebelah kananku ada pilar masjid. Aku berdiri di sebelah utara masjid, dan menghadap ke arah selatan yaitu ke arah Ka'bah. Tiba-tiba aku melihat ke langit. Aku jadi sangat terkejut dan terpana, karena aku melihat ada pintu yang terbuka dengan sangat besar di langit. Pintu itu berbentuk segi 4 dan lebar, dan arahnya tepat di atas Ka'bah. Ada cahaya putih yang sangat terang dari atas langit itu, cahaya itu menyoroti Ka'bah dan sekitarnya. Dan seketika aku teringat dengan mimpiku yang terdahulu, yaitu mimpi saat aku melihat pemandangan yang hampir sama dengan apa yang sedang kusaksikan ini. Di mimpiku yang terdahulu, aku juga melihat ada pintu langit yang berbentuk segi 4, dan ada cahaya yang keluar dari atas langit melalui pintu itu. Tapi di mimpiku yang sebelumnya itu, aku merasa berada di sebuah wilayah yang gersang dan tandus. Dan aku mendapat pemahaman bahwa tempat yang dulu itu bukanlah di sini, tapi di sebuah wilayah yang berbeda, yang aku belum tahu itu di negeri mana, yang aku ingat tempat itu terlihat gersang dan tandus. Dan saat ini aku melihat lagi, ada pintu langit yang sama, tapi di tempat yang berbeda yaitu di Masjidil Haram. Aku masih terpana,
dan terus melihat cahaya indah yang keluar dari pintu langit di atas Ka'bah itu, hingga aku terbangun.